Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Masyaallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Masyaallah. Bismillahi masyaallah. Maka min ni'matin fa minallah masyaallah. Bismillahi masyaallah. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Masyaallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wonten ngersanipun para alim, para kiai, para tokoh masyarakat, utamanya kepada Al-Mukarram Ki Haji Hibatullah Mustahdi, Ki Haji Muntakhab Mustahdi, saha sedaya keluarga dzurriyyah saking almarhum al-maghfurilahu Simbah Ki Haji Hasbullah ingkang kula hormati, ingkang kula mulyakaken, ugi para habaib utaminipun Al Habib Yahya, ugi para kiai, Kiai Sarkosi, Al Habib Hilmi Al Kaf, saha Kiai Muayyad, saha kiai sanesipun Kiai Serozi, para alumni dari Pondok Pesantren Tahsinul Akhlak, sedaya kemawon hadirin hadirat ingkang kula mulyakaken. Alhamdulillah wa syukrulillah. Idharu syukri datang Allah Subhanahu wa taala terkait dengan 100 tahun Pondok Pesantren Tahsinul Akhlak, sehingga hukume wajib kangge masyarakat Winong arep yen to hormat mengenang kembali jasanipun almarhum al-maghfurilahu Simbah Ki Haji Hasbullah. Keranten apa? Karena beliaulah
yang menyampaikan ajaran, yang sanadnya jelas dari Ki Harun, diutus oleh Ki Harun untuk mulang muruk di Winong. Ki Harun dari gurunya sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mudah-mudahan kita semua yang berkenan hadir, yang berkesempatan hadir di majelis mubarak ini mendapatkan berkah dari para almarhumin, khususnya dari almarhum al-maghfurilahu Simbah Ki Haji Hasbullah, Simbah Ki Haji Mustahdi Hasbullah, juga Ibu Nyai Ibadiyah Irfan bin Musa bin Ma'arif bin Irfan bin Musa bin Ma'arif bin Abdul Baqi bin Ma'arif bin Komarudin. Alhamdulillah niku termasuk ammatina. Dados kula ten mriki niki ada hukuk. Jadi saya datang di sini adalah untuk nekani kewajibane murid, kewajibane santri, kangge kiai, kangge keluarga kiai, untuk dzurriyyah kiai. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bersabda, al-ilmu dinun, fangduru amman ta'khuduna dinakum au kama qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Pondok pesantren Tahsinul Akhlak itu didirikan jauh sebelum Indonesia merdeka. Jauh sebelum Indonesia merdeka, para kiai pesantren sudah menyampaikan ajaran agama, sudah menanamkan cinta senang kepada tanah air, kaitannya dengan benci kepada penjajah. Sehingga napa? Sehingga pondok-pondok pesantren salaf, bukan as-salafi, ini perlu dipaham. Jadi pondok-pondok pesantren kuno yang ada di Indonesia, Jawa pada khususnya, di Nusantara pada umumnya, itu semuanya berwawasan kebangsaan. Karena bagaimanapun juga dari masing-masing kita ini ikut, artinya masing-masing santri lewat keterwakilannya dari gurunya, dari kiainya, ikut mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia. Ikut baik secara langsung atau tidak secara langsung, ikut mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika. Justru dari kedalamannya memahami syariat, justru dari kedalamannya memahami fikih, baik itu lewat usul fikih atau kaidah fikih, mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia, NKRI, NKRI, NKRI. Ini mempertahankan pondok pesantren, mempertahankan ajaran pondok pesantren sama halnya mempertahankan
negara kesatuan Republik Indonesia. Mengenang keberadaan pondok pesantren sama halnya mengenang perjuangan tokoh-tokoh pesantren, ulama-ulama pesantren dalam mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia. Lebih-lebih kita semua termasuk jamiah atau warga Nahdlatul Ulama. Jamiah Nahdlatul Ulama tidak seperti jamiah yang lain. Berdirinya Nahdlatul Ulama tidak seperti berdirinya jamaah atau jamiah yang lain. Tokoh-tokoh yang ada di Nahdlatul Ulama tidak sama dengan tokoh-tokoh yang ada di selain jamiah Nahdlatul Ulama. Sehingga dari pesantren berdirilah Nahdlatul Ulama. Maka dari itu alhamdulillah sudah ada Hari Santri Nasional. Tanggal biro? Para santri tanggal berapa? 25 atau 21? 22 Oktober. Dan alhamdulillah pula sudah ada undang-undang pesantren. Ini merupakan hadiah dari pemerintah, pengakuan dari pemerintah Pak Jokowi terkait dengan keberadaan pondok pesantren. Apa semua pondok pesantren? Tentunya bismillahnya itu tidak semua pondok pesantren, tapi pondok pesantren yang ikut mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia. Sekalipun demikian, pondok-pondok yang baru sanad ilmunya tetap sampai kepada pondok-pondok salaf. Artinya pondok salaf yang sudah berdiri sebelum Indonesia merdeka. Semuanya ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Semuanya ulama-ulama pesantren sanatnya ngaji sampai kepada Mbah Hasyim, sampai kepada Syekh Mahfud At-Tirmizi, sampai kepada Syekh Zaini Dahlan, sampai kepada Syed Bakur Sato. Ini semuanya. Sehingga apa yang disampaikan oleh para kiai di pondok pesantren dalam menyampaikan apapun tidak jadi masalah. Ulama-ulama pesantren membaca Kutubut Tis'ah sampai hatam sanadnya jelas, tidak jadi masalah. Ulama-ulama pesantren menyampaikan sirah nabawiyah, menyampaikan kaitannya dengan peperangannya Rasulullah, tidak jadi masalah. Kenapa? Karena memahami keberadaan negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi kalau disampaikan bukan dari orang-orang atau ulama-ulama pesantren, kalangan pesantren, baru ngaji Bulughul Maram saja itu sudah jadi masalah. Baru memahami perang Hudaybiyah saja, baru memahami perang Badar saja itu sudah jadi masalah. Karena apa? Menerima dari orang yang menjelaskannya beda. Di kalangan pesantren kaitannya dengan apa jenengane? Jenggot. Sudah nggak jadi masalah. Mau pakai di atas mata kaki atau di bawah itu sudah tidak jadi masalah karena ada hukumnya antara makruh dan sunnah. Tapi kalau disampaikan oleh orang-orang yang baru saja tahu dua hadis, Masya Allah, di kalangan pesantren sudah paham
100 hadis arba'in nawawi itu wajib di pondok pesantren salaf, apal itu wajib. Kalau nggak apal nggak naik itu arba'in nawawi, nggak jadi masalah. Tapi kalau disampaikan oleh orang-orang tertentu, memang tujuannya menyampaikan, tidak seperti apa yang ditujukan, apa yang diniati oleh para ulama-ulama terdahulu, ya jadi masalah. Karena apa? Para santri watarjuna minallahi ma la yarjun. Jadi santri-santri pondok pesantren itu yarjuna minallahi ma la yarju ghairuhum. Berharapnya kepada Allah tidak seperti berharapnya orang-orang di luar pondok pesantren. Dalam menyampaikan ilmu pun demikian. Tadi saya muqaddimai. Al ilmu dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum. Sehingga yang pas bagaimana? Ungdur makol wa mangkol. Ungdur makol wa mangkol. Lihatlah apa yang disampaikan dan siapa yang menyampaikan. Bukan hanya yang disampaikan, tapi siapa yang menyampaikan. Dari siapa yang menyampaikan, melihat apa yang disampaikan, antara yang menyampaikan si A dengan yang menyampaikan si B, sekalipun yang disampaikan sama, si A dan si B itu tidak sama pengetahuannya, tidak sama keikhlasannya. Itu pun yang akan diterima, kemanfaatannya pun tidak sama. Lah maka dari itu alhamdulillah mengenang kembali 100 tahun. Jadi ini termasuk semuanya ada hukuk. Ono sing santri, insya Allah semuanya sudah santri putu ya. Sudah putu ya. Kalau anak langsung buyut ya, sudah buyut ya. Jadi santrinya santri buyut ini. Yang langsung ngaji sama Mbah Hasbullah masih ada beberapa orang ya. Masih ada beberapa orang. Lah mungkin kepada Abuya Mustahdi masih banyak. Lah masih banyak. Sekarang kepada akhi Kehibatullah. Ini kaitannya dengan rantetan sanad ilmu. Insya Allah kalau cara menyampaikannya itu sama. Mubtadi' khobarnya sama. Insya Allah sama. Tapi yang harus kita perhatikan apa? Kira-kira hatinya sama atau tidak? Kira-kira hatinya sama atau tidak? Lah ini yang perlu. Malah kadang-kadang kalau santri dengan kiai, saya sampaikan waktu di hadapan Gus Yasin itu. Santri membaca kitab. Kitabnya kitab tafsir. Atau muqaddimah pakai alhamdulillah. Sudah bisa atau belum bisa, paham atau belum paham, mesti alhamdulillah utawi kabeh puji iku lillahi tetep kagungane Allah Rabbil alamina kang mengairani wong alam kabeh diwaca. Malah kadang santrinya tidak dimaknani. Santri ini tidak dimaknani. Rumangsa bisa. Lah kok kon rak barokah piye? Tiap-tiap membaca kitab, hudur, hadroh, Fatihah kepada mu'alif, kepada guru-gurunya. Bukan hanya tiap satu kitab, bukan. Kalau yang dibaca 5 kitab, begitu ganti kitab, Fatihah lagi. Ganti kitab, Fatihah lagi. Kalau mencontohkan kok ada ja'a zaitun, tetap menyampaikan ja'a wis teko sapa zaitun zaid. Engko ana ja'a zaitun ya dimaknani meneh ja'a wis teko sapa zaitun
Zaid. Ada guru, ada kiai, mulang alfiyah, ya tetap dimaknani lagi. Qala Muhammadun qala wis dawuh. Padahal wis ngerti. Ini ada orang kelompok-kelompok yang lain. Jadi meninggalkan itu. Wis ngerti ngapain dimaknani. Lah. Itu para santri, para kiai tetap. Kalau sudah duduk ngaji 2 jam nggak berubah. Pinara itu sudah baca kitab nggak obah. Lah santri sekarang baru setengah jam puter lagi muter. Lah ini sehingga ini nggak bisa dimiliki. Memang itu pemberian Allah dengan semangatnya. Lah maka dari itu alhamdulillah kita mengenang kembali. Mudah-mudahan ini termasuk manansah min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha. Saya ingat waktu Kiai Ali Maksum menyampaikan hal yang pertama pada Ki Mahrus Ali, beliau menyampaikan manansah min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha. Mislihanya enggak disebut. Ini mudah-mudahan di sini seperti itu. Jadi al bidayah wan nihayah. Jadi dzurriyyah dari almarhum al-maghfurilahu Simbah Kiai Haji Hasbullah itu al bidayahnya Kiai Hibatullah, an nihayahnya Kiai Muntahab. Insyaallah manansah min ayatin au nunsiha na'ti bi khairi minha. Juga saya teringat waktu hal yang keberapa Ki Mahrus Ali, saya datang sana sebelum Ramadan, saya datang sana. Beliau Mbah Maimun Zubair menyampaikan kaitannya dengan hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Harus dari alumni untuk meneruskan kelangsungan pondok pesantren Tahsinul Akhlak. Semuanya harus dari alumni untuk meneruskan kelangsungan kaitannya dengan sanadul ilmi dari gurunya dan seterusnya. Ini semuanya sudah. Kenapa? Karena ilmu yang disampaikan oleh almarhumin sudah nyata-nyata bermanfaat bagi kita, bagi anak-anak kita, bagi masyarakat kita. Ijazahnya kena gawe ngelamar DPR apa ora? Ijazah pondok pesantren Tahsinul Akhlak bisa atau tidak untuk melamar jadi pegawai negeri? Kepunjulen. Jadi kalau orang ngaji di pondok pesantren, kalau ukurannya pegawai negeri kepunjulen. Wong sing dadi pegawai negeri kurak do patek iso maca kitab akeh. Kepunjulen. Apalagi saat ini, insya Allah, kalau ada yang dari tamatan pondok pesantren, bukan hanya tamatan sudah, yang apal Quran, dari pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang juara baca kitab, saya jamin masuk perwira, kaitannya dengan apa itu, bintara kepolisian. Ayo sudah, di sini insya Allah sudah siap. Saya pun juga saya sampaikan. Tadi di rumah itu ada Pak Kapolda dengan Pak Dandim. Setelahnya duhur itu beliau datang Pangdam 4 Diponegoro
dengan Kapolda Jawa Tengah datang ke rumah. Jadi ngomong bicara ngalor ngidul, kata beliau itu persiapan hari Senin Pak Jokowi mau datang ke Pondok Apik dan Pondok Al Fadlu. Ya silahkan saya bilang gitu. Nah setelah itu di situ saya sampaikan yang macam-macam itu, Kiai sudah datang atau sudah nyampe atau belum utusan saya? Sudah. Yang kaitannya dengan juara baca kitab itu ya. Jadi dari Apik itu ada anak juara membaca kitab. Itu dapat rekomendasi kalau masuk Bintara itu ada nilai plus. Begitu diteliti ketinggiannya nggak mencukupi, masuk polisi kundat. Nah, coba enggak belum, anaknya enggak gagah-gagah. Kalau anaknya itu dari postur tubuh sesuai dengan ketinggian badan, insya Allah langsung. Kenapa dibutuhkan? Dibutuhkan akhlakul karimah, dibutuhkan orang yang paham tentang Indonesia, orang yang berwawasan kebangsaan dari pondok-pondok pesantren salaf. Ini sangat-sangat dibutuhkan. Persyaratannya bagaimana? Ya ada persyaratannya, akan dipermudah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Watarjuna minallahi ma la yarjun. Santri itu berharap kepada Allah apa yang di luar santri tidak berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nilai-nilai plus, nilai-nilai moralitas yang diajarkan di pondok pesantren tidak sama dengan nilai-nilai moralitas yang diajarkan di luar pondok pesantren. Sehingga mengedepankan akhlakul karimah. Nek cara wong kuno, nek ndongake anak paling gampang as-sholih was-sholihah. Jadi pinter nomor 17. Jadi sing penting as-sholih was-sholihah. Keranten as-sholih al-qaim bi huquqillah wa huquqi ibadihi. Jadi yang bisa menegakkan, melaksanakan dengan baik tanggung jawab kepada Allah, juga tanggung jawab kepada sesama manusia, sesama anak-anak bangsa. Muncul ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah. Tadi saya dapat informasi dari Pak Kapolda, di salah satu wilayah di Indonesia itu ada sweeping. Masuk di mall, di situ kalau ada atribut cenderamata yang kata mereka itu termasuk kaitan dengan Natal, itu diturunkan semua. Ini namanya termasuk apa ini? Termasuk penyebab murtad, penyebab kafir. Saya dapat laporan. Beliau sendiri yang menyampaikan. Tapi kalau dari pondok pesantren salah, sono hukume. Karena memahami fikih, karena memahami ajaran madhab, karena menghormati pendapat-pendapat ulama. Sehingga dalam kita menerima ilmu itu harus dari siapa? Menerima ajaran harus dari siapa? Yang menyampaikan siapa? Keterangannya apa? Sehingga kalau di pondok pesantren, kalau mauquf digoleki makhote kora ana, wis mauquf mawon. Hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit yang saya sampaikan di sini terkait dengan Walidiku Humaidullah. Jadi Walidiku Humaidullah setahu saya, tiap saya kalau tiap saya diajak ke sini,
itu beliau sebelum nengok adiknya itu mendahulukan ke makam Mbah Hasbullah. Jadi sebelum ke sini pasti ziarah ke makam Mbah Hasbullah terlebih dahulu. Nang kene sik nek kan niku Mbah Hasbullah. Mboten langsung Pak ora kene sik. Alhamdulillah saya juga tiru-tiru kalau pas lewatnya sini saya ke makam Mbah Hasbullah dulu. Kamakolahu Mbak apa itu Habib Lutfi, mudah-mudahan al-masyhur bibarokatil mastur. Kalau yang mastur itu kita perhatikan, yang mastur-mastur kita hormati, yang mastur al-madfun para masyayikh, para kiai kita hormati, insya Allah kemasyhuran, kemanfaatan akan tercapai. Allahumma amin. Di Lirboyo bibarokatil mastur Mbah Karim, Mbah Mahrus. Di Kaliwungu bibarokatil mastur Mbah Irfan, Mbah Ahmad Ru'yat, Mbah Waliullah Musaffa. Kama qolahu Habib Lutfi. Makane napa? Dirumati, dimulyake, digongke. Karena ini hakul yakin kama qolahu Habib Lutfi. Soalnya ngene Gus. Mboten Gus, kiai panggil kula kiai mboten Gus. Ngene kiai. Pripun Bib? Orang yang sudah sumare itu luweh tengen ketimbang yang masih hidup. Jadi para ulama-ulama, para kiai yang sudah wafat itu luweh tengen memperhatikan kita, memperhatikan yang masih hidup. Kaitannya dengan nasril ilmi, kaitannya dengan menyampaikan ilmu, kaitannya dengan meneruskan wadhifah para almarhumin. Sehingga tidak sedikit dari para almarhumin dikala masih hidup ojo lali diteruske ngaji. Ojo lali, temenan ojo lali. Ngaji ini diteruske ojo ditinggalke. Lan tidak sedikit kaitannya perlunya dengan sandaran kepada kiainya, kepada gurunya. Yang saya dengar sendiri dari walidiku Humaitullah, nang aku didongake yo. Ngoten pripun Mbah? Didongake muga-muga aku tetep kecatet santrine Mbah Irfan, santrine Mbah Karim Lirboyo, santrine Mbah Hasim As'ari, santrine Mbah Hasim, santrine Mbah Khalil Harun, muga-muga kecatet. Mengko nek Gusti Allah kok mundhut aku, muga-muga aku dikumpulke nggih Mbah, nggih sami. Kula nyuwun muga-muga nggih kula tetep dados santri jenengan nggih Mbah, ya padha-padha donga dinonga. Ini bukan hanya diucapkan menjadi harapan bagi orang atau bagi ulama-ulama, tapi sampai Nabi Yusuf alaihissalam, wa alhiqni bisolihin. Ini sangat-sangat berharap. Ini menurut ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Karena ada robitoh, juga ada wasilah. Kalau robitoh lebih khusus, robitotul murid kepada mursyid. Kalau wasilah secara umum, kita datang kepada kiai, kita datang kepada para ulama di makbarohnya, di dhorihahnya, atau tidak kita bisa wasilah. Tapi menawi robitoh niki khusus, keranten sampun nampi baiat thoriqoh,
sampun nampi perjanjian wirid thariqah rabithah niki kedah dipun perhatikan. Dengan rabithah tadi akan muncul keberkahan. Allahumma amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Karena dari kita ada yang muridun, ada yang muradun. Kalau semuanya para nabi adalah muraduna, dikehendaki langsung oleh Allah menjadi nabi, menjadi rasul. Para rasul itu sifatnya wahbun ilahiyun, bukan kasbun insaniyun, bukan. Dicita-citakan nggak bisa. Jaluk kepengen dadi rasul nggak bisa. Nggak ada. Itu yang menjadikan itu Allah. Nggak disangka, siapapun nggak ada yang disangka. Cita-citanya nggak ada. Lah semuanya rasul menurut madhab ahlus sunnah wal jamaah itu maksumuna, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Semuanya maksum. Mulai dari kapan? Mulai dari lahir sampai wafat itu dijaga oleh Allah langsung dari dosa, dari kesalahan, dari keluputan. Sehingga jejak rekamnya para rasul nggak ada yang jelek, baik semua. Nasabnya nggak ada yang jelek, semuanya baik. Ini madhab ahlus sunnah wal jamaah, muradun. Lah kalau wali bagaimana? Muradun atau muridun? Kita termasuk muradun atau muridun? Muradun nggak tahu. Itu yang menghendaki Allah. Biasanya kalau dikehendaki baik oleh Allah, kita muncul berkehendak untuk baik. Makanya harus kita padukan. Kita muridun, nanti ketemu dengan kehendak iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita semua hadir di sini tidak lepas dari iradah Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lepas dari masyiatillah, tidak lepas dari qada qadarnya Allah, iradah Allah. Sehingga Allah sudah menyiapkan keberkahan, kemanfaatan untuk kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Cukup kok kita tolong. Cukup ya. Cukup ya. Sudah cukup. Cukup semuanya. Pas niku jam 11. Dados jenengan kita sedaya ten mriki kula yakin jenengan sampun angsal barokah. Nggih, sampun angsal barokah saking para almarhumin. Keranten majelis niki majelis dzikri dirawuhi dening para malaikat. Keranten malaikat itu di hadis dijelaskan ada malaikat yang pas ngawasi di atas. Kalau pas di situ ada majelis dzikri, malaikat datang. Kok besok malam mungkin kok nggak nyampe sini malaikatnya? Masih ada besok malam. Besok malam masih ada acara ini. Lah rano malaikate. Ini bejo sampean teko kene. Jadi bejo. Ini sehingga apa yang kita harapkan adalah keberkahan dari Allah melalui para almarhumin. Mudah-mudahan rizkinya diberi berkah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, umurnya diberi berkah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang belum punya jodoh mudah-mudahan dimudahkan jodohnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ya, yang belum punya pekerjaan yang baik
mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pas sakit mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan putra putri kita semua menjadi putra putri yang solih solihah, yang nafi'ah, berguna untuk bangsa, agama, dan negara. Kalau toh Allah menghendaki untuk mencabut roh kita, mudah-mudahan diberi husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi kita semua. Dan akhirnya bila ada tutur kata yang kurang trep, kurang sesuai, kurang berkenan di hati para hadirin hadirat, khususnya para kiai, para ulama, wabil khusus kepada atau dari keluarga besar Pondok Pesantren Tahsinul Akhlak, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga mohon doa kepada para hadirin semua, mudah-mudahan diberi kesehatan, diberi kekuatan. Karena kemarin itu pas malam Ahad, saya itu ngaji sama orang kampung. Habis maghrib itu saya ngaji sama orang kampung. Biasanya baca surat Ikhlas 10 kali, baru 3 kali itu rohnya hampir kecabut. Karena saya itu pingsan. Jadi waktu baca itu qul huwallahu ahad Allahus somad, yap itu loh. Dia padang, saya mau terjatuh dari kursi, terus dipopong oleh jamaah. Setelah itu saya dimasuk di ruang tengah, saya ingat, loh kok digotong-gotong kinapa kalau ngoten. Dikiranya itu langsung swarga itu loh. Nah, terus ada orang yang tanya sama saya, peteng enggak peteng kok. Waktu saya ngaji baca itu jelas. Waktu saya baca itu jelas. Jadi begitu saya makyep itu malam Ahad kemarin itu langsung yep, begitu saya sadar apa itu sudah mulai pulih kembali. Jam setengah 10, jam 9 saya bawa ke Telkorejo, observasi di ruang UGD, masuk di infus mulai jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 7 jam itu sudah jenggelek lagi. sudah jenggelek lagi itu alhamdulillah sudah fit. Itu karena apa itu diare. Itu katanya bukan jantung tapi diare. Setelah diare Ahad pagi karena punya wadifah ngaji di Pemalang, sudah sampai Pemalang itu habis duhur. Habis duhur pas sampai Pemalang, malam itu ada ngaji lagi di mana itu di Pekalongan. Udah pakai lagi. Alhamdulillah itu waktu itu. Waktu itu makanya saya mohon doa mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga mohon ya kepada para hadirin, mudah-mudahan semua dari keluarga almarhum Ki Hasbullah Mustahdi, Ki Mustahdi Hasbullah, Ki Hasbullah semuanya diberi kesehatan oleh Allah, diberi umur panjang oleh Allah. Umur panjang yang bermanfaat, yang barokah, karena masih dibutuhkan oleh masyarakat, dibutuhkan oleh santri untuk nasril ilmi, untuk dakwah Islamiyah, untuk ngaji, untuk muruk. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil kafi, bismillahil muafi, bismillahil wafi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah ma sya'allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah ma sya'allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah ma sya'allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim ma sya'allah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidana ya Muhammad ya Rasulullah. Khudh bi aidina qallat khilatuna adrikna 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 ya sayyidana ya Muhammad ya Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka ya Allah wa natawassalu ilaika ya Allah wa natawajjahu ilaika ya Allah binabiyyika nabi rahmah syafi'il ummah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi qada'i hawaijina fi qada'i hawaijil hadirin wal hadirat fi qada'i hawaijil hadirin wal hadirat fi qada'i hawaijil hadirin wal hadirat fi hadal majlisi min hawaijid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma fasaffi'hu fina wa fi ahlina wa fi zawjatina wa fi auladina wa fi talamidina wa fi jama'atina safa'atan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jam'il khairat bil hayati wa ba'dal mamat ya ghiyathal mustaghithin wa ya mujibat da'watil mudtarin
aghithna 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 ya Allah, aghithna 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 ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adim. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrud dahirin. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka ya dal jalal wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bijahi habibika nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi awliyaika wa bijahi awliyaika wa bijahi almarhumin bahasbullah. Uluman nafi'ah, uluman nafi'ah, uluman nafi'ah, wa rizqan halalan tayyiban wasi'ah, wa badanan sahiha, wa aqlan salima, wa umran tawila, wa umran tawila, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut, wal fawza bil jannah, wan najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li aqribaina wa li masyayihina wa li dhawil huquqil wajibati alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata matwahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wanfa'na wa barik lana bi ulumihim an-nafi'ah ya Allah, wanfa'na wa barik lana bi ulumihim an-nafi'ah ya Allah, wanfa'na wa barik lana bi ulumihim an-nafi'ah ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka shalihun wa na'udzubika min syarri ma ista'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka shalihun. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafartah wala aiban illa satartah wala hamman illa farrajtah wala maradon illa syafaitah wala dainan illa addaitah wala hajatan min hawaijid din wad dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu rabbul arsyil 'azim. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana naradtuka ila ma'ad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada wa hayyi' lana min amrina hadza 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 rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mahaduna madrasatuna tahsinul akhlaq batum rabaitum arwahan nashiin jitu bihi albasana
Selamat
Muhammad Nabi kami, agama Islam agama kami, kitab Al-Quran pedoman kami. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Akidah kami Syafi'iyah, mazhab kami Ahlus Sunnah, ajaran kami Tuturan amalan kami. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Para kiai guru kami bersolawat bantun kami menuju ridho Tuhan kami, hingga akhirat bawalah kami. Salatul salawat Salamullah Allah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Indonesia negeri kami, Allah. Indonesia kebangsaan kami, Allah. merah putih Bendera kami NKRI. harga mati. Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Indonesia tanah air kami, Indonesia kebangsaan kami, merah putih bendera kami.